Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nabila Pramesti. Saya dari program studi manajemen bisnis. Di sini saya akan membuat tugas pendidikan kewarganegaraan tentang pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayar rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunanya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti pembangunan fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksa karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan ini mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun fungsi pajak, yang pertama fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Yang kedua, fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain, yang pertama, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Yang kedua, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor barang. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Contohnya, pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Yang ketiga, fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Pajak yang digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Strategi pemerintah pajak tahun ini pertama adalah memperluas basis penerimaan pajak agar penerimaan pajak tercipta secara optimal. Kami akan memperluas basis pajak dan mendorong kemudahan investasi dalam mendukung perekonomian nasional. Yang kedua, strategi kedua adalah mendorong kemudahan investasi yang pada akhirnya mendorong perekonomian nasional. Di sini saya akan mewawancarai teman saya. Sebelumnya saya minta maaf karena saya mewawancarain hanya lewat telepon saja. Halo? Halo, ya. Mau nanya dong, sebentar. Nanya apa? Ya. Siapa saja yang harus membayar pajak? Menurut saya yang harus membayar pajak itu orang yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Oke. Nah, Satu lagi, sebentar. Kapan masyarakat harus membayar pajak? batas waktunya sekitar 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau pada 31 Maret. Itu wajib bagi pribadi. Bagi apa? Oke, dah. Bagi apa? Bagi orang pribadi. Oke.
Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Selanjutnya saya juga akan menanyakan ke teman saya. Halo, Halo? mau nanya boleh nggak? Nanya apa? Sebentar ya. Ya, Apa akibatnya kalau tidak membayar pajak? menurut saya, kalau tidak membayar pajak, itu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari pajak yang terlambat disetorkan. Dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 100.000 untuk SPT tahunan yang terlambat atau tidak disampaikan. Iya. Ada lagi? Udah sih, itu aja menurut aku. Oke. Makasih ya. Iya, sama-sama. Udah itu aja kan? Iya. Jadi kesimpulannya adalah pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional yang sumbernya dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangan yang terjadi serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan yang nantinya akan dikembangkan kepada masyarakat luas. Oleh karenanya, setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakan. Jadi segitu dulu wawancara saya. Selebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya salah ucapkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.